Ayo mas, Ampun, ampun. Gusti. Terima kasih Gusti. di mana? Lihatlah Gusti. Saya sudah berhasil mengalahkan orang yang disayembarakan itu Gusti. Lihatlah Gusti. Ampun Tuhan, ampun. Ternyata kau ini hebat juga berhasil mengalahkan manusia ini. Lihatlah Gusti. Saya sudah bersusah payah mengalahkan orang ini. Terserah Gusti. Orang ini mau Gusti apakan. Yang penting saya sudah berhasil membawakan orang yang disayembarakan ini kepada Gusti. Baiklah. Terima kasih. Kau telah menjalankan tugas sayembara ini dengan baik. Sekarang kau pergi ke kerajaan untuk mengambil apa yang menjadi hakmu. Apa yang dihadiahkan dalam sayembara ini. Temuilah raja bahwasanya kau sudah berhasil. Saya akan mengirim pesan terhadap raja. Terima kasih Gusti. Saya akan segera menuju ke kerajaan untuk mengambil hadiah yang menjadi. Baiklah, silakan. Baik Gusti. Hei manusia, kemarilah. Kemarilah manusia. Duduklah. Ternyata kau mudah untuk dikalahkan. Ampun, ampun. Akhirnya kau datang juga. Apa yang kau maksud? Menyerahlah. Menyerah apa? Sini. Menyerahlah. Kau akan saya bawa kepada Raja Cipto Sabenggala. Gimana rajamu itu? Kenapa yang datang malah justru makhluk ingusan sepertimu itu? Untuk membawa makhluk yang sudah lemah, Raja tak perlu turun tangan, karena itu hanya akan mengotori tangannya saja. Terus menyuruh dirimu untuk menjemput saya? Tentunya, saya akan menjemput kalian, agar kalian dihadapkan kepada Raja saya. Akhirnya, dendam ini terbalaskan. Kau melakukan sebuah sayembara ini atas dasar apa? Hah? Saya mengenal dengan rajamu saja, saya tidak mengenalnya. Mungkin saja kau itu tidak mengenal sosok raja kami. Tapi kami semua mengenal kalian. Dan kami semua memiliki dendam yang sangat besar kepada kalian. Dendam apa? Hah? Dendam apa? Saya pernah berurusan atau tidak sama kalian semua? Berurusan juga tidak pernah, sekarang bilang dendam. Dendam apa sih?
Asal kau tahu, kau telah membunuh saudara dari raja saya. Dan raja saya sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Begitu juga kakaknya yang telah kau bunuh. Dia pun sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Siapa? Jadi, dendam itu sangat menggebu-gebu terhadap dirimu. Banyak yang sudah mati oleh saya. Siapa? Cipto Morgana. Saya belum pernah membunuh makhluk yang bernama Cipto Morgana. Mungkin kau tidak mengetahui nama Cipto Morgana itu adalah siapa. Yang kau ketahui adalah Guru Gagak Ireng. Gagak Ireng? Guru Gagak Ireng yang ilmunya kau ambil semuanya. Dan berseiringnya berjalan waktu, setelah ilmu itu kau ambil, dia sakit-sakitan sampai akhirnya mati menderita karena menahan rasa sakit yang dialaminya. Sungguh kejam dirimu, membunuh dan menyiksanya begitu lama. Tahun berapa itu? Kenapa baru sekarang kau ngungkit-ngungkit? Saya tidak peduli berapa lama. Sampai detik ini, yang harus saya lakukan, yang harus kami lakukan adalah mempersiapkan semuanya. Karena saya sadar, kekuatan yang kami hadapi itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saya sadar itu, kami menyadarinya. Tunggu dulu. Berarti kau melakukan sebuah sayembara atas dasar balas dendam karena Raja Cipto Samanggala mempunyai kakak namanya Cipto Morgana, itu Gagak Ireng itu. Benar. Sungguh kejam sekali manusia dirimu. Manusia yang bersembunyi di dalam kebaikan, yang mengatasnamakan kebaikan tapi rela menyiksa makhluk lain dengan begitu kejinya. Kau tidak tahu apa-apa mengenai itu. Tidak tahu apa-apa bagaimana. Kau hanya mendengarkan sebuah cerita. Kau nggak... Saya yang merawatnya. Ya kau yang merawatnya. Kalau andai saja Gagak Ireng tidak meleset, tidak mengajarkan sebuah kesesatan, tidak mungkin. Andai saja kau tidak mencabut semua ilmu yang dimiliki oleh Gagak Ireng atau Cipto Morgana, dia tidak akan merasa sakit atau tidak akan menderita yang dia alami. Saya sudah memberikan waktu untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang lebih benar. Kalau memang saya lebih tega, saya udah bunuh Gagak. Lebih baik Gagak Ireng mati seketika karena dia tidak merasakan sakit yang begitu lama, menderita yang begitu lama. Kau bodoh atau bagaimana? Mati atau tidaknya itu Tuhan urusannya, bukan kami. Berarti itu Gagak Ireng mati itu karena dirimu. Jika dirimu tidak berurusan dengan Gagak Ireng, jika dirimu tidak mengambil atau melunturkan ilmu yang dimilikinya, dia tidak menderita seperti itu. Kau ini kata siapa? hanya mementingkan dirimu saja. Kata siapa? Belum pasti. Yang ada apa? Justru malah Gagak Ireng lebih tersiksa karena azab dari sang kuasa. Coba diambil ilmunya saja, udah seperti itu. Sebelum kedatangan kalian untuk menyerang Gagak Ireng, Gagak Ireng adalah kerajaan yang sangat luar biasa kekayaan. Nah, itulah yang harus kau tahu. Hakikat makhluk ciptaan itu ya, kejayaannya itu ada mempunyai batas waktu. Karena bukan Tuhan. Gagak Ireng mengaku Tuhan, mengaku kuat. Ya udah, kejayaannya diambil sebentar. Yang mengambil kekuatan dari Gagak Ireng adalah kalian. Berarti untuk membalaskan dendam, kami harus membunuh kau. Membunuh tinggal membunuh kok. Pakai sayembara, tetek bengek segala macam. Terserah dengan cara seperti apa saya harus membunuh kau. Terserah kami memiliki rencana seperti apa agar kami bisa membunuh kau ataupun bisa menyiksa kau. Ya saya peringatkan ya. Yang jelas, nyawa harus dibalas dengan nyawa.
Ya jadi 2 nyawanya kalau nyawa dikasih nyawa lagi. Kau telah menghabisi kakak Ireng, maka kau harus membayar dengan nyawa yang kau punya. Katanya punya ilmu gajah pasti, tapi harus sayembara. Kalau memang laki-laki gentleman itu si siapa Cipto Samanggala itu suruh datang sini nemu, kita rundingkan satu dengan yang lainnya. Bilang saja takut. Dari dulu ngapain saja, udah 2 tahun yang lalu baru sekarang mengungkit. Kami tidak sebodoh itu. Jika kami menyerang secara terang-terangan kepada dirimu, yang jelas kami akan kewalahan. Karena kami sudah tahu seberapa kuat, seberapa kekuatan, seberapa ilmu yang kau punya, dan seberapa banyak pasukan yang kau miliki. Nah, sedangkan kau sudah tahu itu, kenapa kau sekarang berurusan lagi? Maka dari itu, saya memiliki rencana tersendiri untuk menyiksa, untuk menghabisi, agar hidupmu itu tidak tenang. Enggak, yang nanti saya tanyakan, nanti jika memang adiknya Kakak Ireng itu Cipto Samanggala, sama nasibnya dengan Kakak Ireng, kamu lebih nggak terima lagi nggak? Itu tidak akan terjadi. Itu semua sudah terhitungkan oleh kami semua. Semua makhluk itu mengatakan seperti itu, nanti ujung-ujungnya ya sama aja. Tapi kau lihat saja, kami semua sudah menyiapkan segalanya untuk membalaskan rasa sakit yang dialami oleh Cipto Morgana. Nih, saya peringatkan ya, kau bilang sama si Kakak Ireng itu, adiknya siapa itu, Cipto Samanggala. Ya. Saya tidak pernah gentar sedikit pun menghadapi sebuah musuh, apalagi musuh itu sedang membara-bara, memiliki dendam yang membara. Saya lebih takut jika musuh itu datang dengan kerendahan hati, tidak sombong. Karena apa? Sombong sama dengan kalah. Saya datang untuk menemui dirimu, hanya untuk menjemput dirimu yang terluka. Tapi saya lihat, makhluk itu telah menipu saya. Bukan menipu. Makhluk itu akan menerima akibatnya. Dia juga menipu saya kok. Menipu apa, Basara? Mana peserta saya bara lagi, mana. Intinya, lihat saja. Karena sekarang saya belum bisa membawa kau ke hadapan Paduka. Penderitaan itu akan menghampiri dirimu. Akan menghampirimu. Dendam ini akan terbalaskan. Dendam itu akan membakar dirimu sendiri. Bilang sama si Cipto Samanggala itu. Sekarang saya sudah tahu jawabannya, teman-teman. Ternyata usut punya usut, sayembara ini dilakukan itu atas dasar dendam lama yang membara. Siapa apa harus tahu sih? Ada makhluk yang bernama Cipto Morgana, atau biasa saya sebut itu Kakak Ireng. Mungkin sedulur Gase yang menonton videonya saya dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mengenal makhluk yang bernama Kakak Ireng ini. Dia yang bersarang di atas pohon, menggunakan ikut kepala merah-merah, berhidung panjang. Masih hidup? Masih, waktu itu masih hidup, diberi kesempatan ya? Mati katanya. Maksudnya Cipto Samanggala itu Kakak Ireng? Adeknya. Maksudnya? Cipto Morgana itu Kakak Irengnya. Dan yang melakukan sayembara itu adeknya ini, Cipto Samanggala. Untuk atas dasar misi untuk dendam, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini kalau seperti ini kan sudah gamblang ya. Nanti kita tinggal cari sedikit lagi atau memberikan kabar ini mengenai kejadian ini kepada sahabat yang lainnya. Jom. Selamat pagi. Kamu jangan bohong. Mau bagaimana? Sungguh tega sekali dirimu terhadapku. Oh, pura-pura anakmu sakit. Manusia, kenapa kau sangat tega terhadap diriku? Kau membuat saya menjadi seperti ini.
Kau mengumpankan saya agar saya dapat dibunuh di sana. Nah itu kamu nggak mati nggak, Boh? Sungguh teganya, sungguh kecilnya dirimu manusia. Padahal berita yang tersebar mengenai dirimu adalah kau adalah makhluk yang baik, makhluk yang membenci kekerasan, makhluk yang memberantas kemungkaran. Tapi ternyata kau malah menjebak saya agar saya dibunuh olehnya. Nih, Ilaga, dengarkan baik-baik. Andai saja kau tidak membodohiku, kau berpura-pura anakmu sakit agar saya menyerahkan diri ke sana. Ya. Kalau saya bodoh, saya yang bunuh di sana. Ya apa enggak? Tapi di sini, jika saya harus bertarung denganmu, saya tidak akan mampu. Saya hanya memiliki cara seperti itu. Dan itulah yang saya lakukan. Tapi mengapa? Padahal sebentar lagi rencana itu berhasil, tapi kau malah membongkarnya begitu cepat. Jika kau menginginkan sesuatu, itu jangan menghalalkan segala cara. Kau menipu saya, mengataskan nama baik, mengataskan nama anak yang sedang sakit. Kau bodoh atau bagaimana? Kalau anakmu sakit beneran itu bagaimana? Keluargaku untuk belas asih seperti itu, untuk minta-minta, untuk kepentinganmu pribadi. Tapi dengan rencana itu hampir saja berhasil jika dirimu lebih lama lagi berpura-pura di hadapan Paduka. Yang ada saya mau dibunuh kok tadi kok. Saya harus lama-lama bagaimana? Ya untuk kamu selamat, mending kamu cari tabib sana untuk mengobati dirimu. Dan lain kali jangan lagi-lagi bohong untuk kepentinganmu. Seperti itu membahayakan makhluk lain. Bagaimana saya bisa mendapatkan pusaka itu? Pusaka itu ya yang nanti yang mendapatkan yang pantas, bukan pembohong sepertimu. Baik teman-teman, ini makhluk Ilaga yang tadi minta tolong, katanya anaknya sedang sakit terkena ilmu condro, ajian condro apa? Condro Birowo. Condro Birowo udah ketahuan oleh pihak sana dan dihajar habis-habisan itu tadi, dan datang lagi ke sini sudah sangat terluka. Biarkan teman-teman, makhluk seperti itu ya, bukannya saya tega, tapi itu sama saja membahayakan diri saya sih tadi. Makanya saya ambil kesempatan. Ya semoga saja nanti sembuh biar dia tidak melakukan hal-hal bodoh dan konyol kembali. Baik teman-teman ya, kesimpulannya di pagi atau siang hari ini saya sudah mendapatkan informasi bahwasannya yang sedang melakukan sayembara itu sebuah kerajaan Growirangon yang dipimpin oleh Raja Cipto Samenggala, di mana Raja Cipto Samenggala melakukan sebuah sayembara atas dasar dendam membara karena adiknya Cipto Morgana atau Gagak Ireng yang 2 tahun yang lalu pernah kita hadapi ya, itu terbunuh dan tidak terima sampai saat ini, sehingga mereka sedang melakukan sebuah ulah untuk membalas dendamkan dari adiknya, kakaknya atau adiknya tadi informasinya ya. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, berangkat 1 malam langsung terbongkar semua apa yang telah terjadi di lapangan yang sebenarnya. Mungkin itu saja teman-teman, nanti kita akan rundingkan permasalahan ini dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya tutup video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu.
Jom. Pulang dulu. Sudah siang.